pertemuan setelah Pak Rahmat ini saya sekali saja ya, sekali nanti Pak Dani akan masuk di minggu depan ya. Jadi saya tuh cuma transit sebentar nih ya, satu pertemuan ya. Agak heran juga sebenarnya sih, langsung ke Pak Dani aja juga apa-apa sih, tapi saya beri kesempatan satu kali lagi untuk masuk ya, walaupun sebetulnya di sini langsung Pak Dani ya. Jadi ini mungkin biar teman-teman break dulu lah dari Pak Rahmat, kemudian nanti dilanjut Pak Dani ya, karena pace dua dosen tersebut cukup cepat ya. Pak Dani sebenarnya nggak tahu cepat. Belum pernah ketemu Pak Dani kan? Belum, Mbak. Nah, Pak Dani ini dosen muda juga ya, tapi Pak Dani itu kemarin awalnya mau berangkat S3 awal April kemarin ya, tapi ternyata ditunda. Posisinya sih di Makassar, tapi kalau ditunda jadinya awal Juni ya berangkatnya, jadi diaktifkan kembali oleh Prodi untuk mengajar ya. Tapi alhamdulillah sih teman-teman nanti jadi kenal Pak Dani setidaknya selama masa kuliah ini, ketemu Pak Dani sekali gitu. Karena habis itu mungkin nggak ketemu lagi sampai lulus ya, karena sekolah kan beliaunya. Oke. Jadi nanti silakan ya dipuas-puasin kenalan sama Pak Dani dan belajar sama Pak Dani. Beliau termasuk dosen yang mahir di bidang pemrograman komputer ya, khususnya bidang geomatik. Nah, untuk untuk minggu ke 12 ya kayaknya. Kemarin sudah belajar fungsi dengan Pak Rahmat, kemudian teman-teman apa namanya, kalau lihat di elok ya, jadi di eloknya sudah ada jadi kita bicara tentang fungsi minggu lalu oleh Pak Rahmat ya, 2 pertemuan. Nah, kemudian minggu ini adalah minggu di mana kita masuk ke topik bahasan baru ya, namanya array dan matriks. Array bukan nama tokoh di anime ya, tapi ini array ini adalah suatu bentuk variabel ya. Oke. Nah, nanti ada terbagi 2 nih, minggu ini dan minggu depan. Teman-teman silakan download saja nih, bisa di-download ini PDF-nya ya. Bisa di-download. Terus ini termasuk PDF modul yang self-paced, self-instruction ya, teman-teman tinggal mengikuti juga sebenarnya sudah bisa mahir. Nah, bahasan kita nih, bahasan hari ini dari mulai pendahuluan, pengertian ya, penyajian, definisi array dimensi 1, dimensi 2, operasi, sampai ke cloning ya. Cloning berindeks. Setelah itu, minggu depan akan menggunakan NumPy ya. Modul untuk mengoperasikan array dan matriks secara cepat. Namanya NumPy.
Dan NumPy ini memberikan satu pendekatan efisien ya untuk bisa menghitung matriks dan vektor atau array tadi ya. Jadinya sangat-sangat cepat dan praktis gitu. Nah, ini kelebihannya Python ya, ada modul yang udah tersedia gitu. Oke, jadi itu minggu depan ya. Nah, minggu sekarang kita lihat beberapa definisi dan apa itu array atau matriks ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, monggo. Posisi udah pada di mana? Di rumah masing-masing ya? Udah pada pulang mestinya. Oke. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kita akan diskusi definisi. Nah, array ya, pokok bahasan yang pada hari ini kita akan bahas adalah array sebagai dimensi satu ya. Array dimensi satu sebagai list di ingat kalau di Python secara umum ya tipe data atau bentuk yang bisa kita lakukan adalah bentuk list ya. Di awal-awal dulu kita pernah bahas itu, dan bentuk list ini mau tidak mau ya array kita bisa wujudkan dalam bentuk list ya kalau tidak menggunakan NumPy ya. Dan matriks sebagai nested list, jadi listnya ada banyak gitu, sehingga jadi ada baris dan kolom, dan kita melakukan operasi hitung pada matriks atau pada array pada dimensi satu atau dimensi dua. Nah, supaya ini ringan, teman-teman sebenarnya bisa membuka PyCharm sekaligus ya, supaya bisa dibuat apa namanya praktik langsung ya. Oke. Apa sih array itu? Artiannya adalah array adalah struktur data yang mampu menyimpan banyak data dengan tipe dan nama yang sama. Misalnya tipenya adalah integer, ya. Misalnya namanya adalah umur kelas C, pemrograman komputer ya. Usia mahasiswa kelas C, itu variabel tersebut ya namanya sama ya, tipe datanya sama-sama integer, tapi banyak data ya, ada banyak datanya ya. Misalnya matriksnya sebutlah namanya usia ya, U berarti kita punya U1, U2, U3 sampai U60 berapa tadi ya total mahasiswa ini. Kalau yang hadir ini 56 ya, berarti U56 gitu. Nah, jadi ada banyak ya. Atau mungkin seperti kolom bertingkat gitu ya. Ada baris-baris kayak Lego gitu ya. Setiap kotak-kotak yang membuatnya lebih tinggi, dan setiap kotak itu memiliki isian tipe dan
jenis data yang sama gitu, sama-sama usia, cuman bedanya usia siapa ya, usia mahasiswa 1, usia mahasiswa 2, sampai usia mahasiswa ke N gitu. Nah, elemennya anggota dari array tersebut itu bisa diakses melalui indeks ya. Jadi diberikan indeks di bawahnya gitu. Biasanya dalam bentuk subscript ya, indeks subscript. Nah, kalau ditulis, tapi kalau dalam pemrogramannya indeksnya ya seperti ini. A0, A1, A2, A3 gitu. Nah, ini supaya teman-teman ini bisa langsung dituliskan di pie chart ya, diketik-ketik gitu ya, dicoba. Nah, contohnya cara mendefinisikan array adalah misalnya kita punya nama nilai ya, tipenya integer, kita kalikan 3 ya. Sehingga kita akan punya array yang masih kosong tapi ya belum ada anggotanya, tapi sudah ada tuh array dengan 3 baris yang bisa kita isi itu. Atau kita menuliskannya dalam bentuk seperti ini, B sama dengan himpunan kosong gitu ya. Jadinya B ini bisa diisi ukuran matriks apapun. Atau selain deklarasi sekaligus diberikan inisialisasi atau nilai ya. Misalnya di sini A ya, nilainya 1, 2, 3, dan 4. Apakah hanya berlaku untuk integer saja ya? Tidak ya. Berlaku juga untuk string. Jadi kita bisa punya elemen array di luar numerik ya, di luar integer atau float, kita bisa punya array berupa string ya. Nah, string ini contohnya Dono, Kasino, Indro, atau ada nama-nama negara gitu ya. Nah, itu string juga kan, nama negara. Kalau teman-teman nanti udah mulai masuk ke pemrograman spasial gitu, nah itu pasti ada atribut nama negara ya. Dan nama negara ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk array. Bisa diwujudkan dalam bentuk array. Masih banyak lagi. Selain itu ya, string. Oke. Mungkin biar teman-teman bisa langsung coba juga. Saya juga mungkin enaknya sih langsung coba aja. Kita wujudkan di dalam sebuah seperti ini. Masih kelihatan? Terminalnya kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Nah, terminalnya kelihatan ya. Kalau teman-teman kan pakai PyCharm ya, silakan dibuka PyCharm-nya, terus coba aja. Kalau saya ini pakai ini ya, pakai apa namanya? Oke, ini oke. Konda ya, kalau nggak tahu. Nah, coba cek. Jadi misalnya tadi kita punya nilai A 1, 2. Ini kan bentuknya list ya. Nah, terus kita mau mengakses elemen ke 1 gitu ya. Nah, kenapa di sana kok indeksnya 0? Karena mulai indeks itu dari 0 ya. Jadi indeks 0, 2, 3. Jadi ini banyak datanya ada 4 gitu, tapi sebenarnya indeksnya ada 0. Ini sorry, indeksnya 0 sampai 3 gitu. 0, 1, 2, 3. Gitu. Markup. Ya, kalau string diberi tanda petik begini. Kasino. Indro. Kayak gitu. Nah, ini string. Terus kita mau akses warkop yang ke 0. Dono aja. Gampang ya? Simple ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Karena kita punya fitur list di dalam Python ya, jadi
array itu diwujudkan dalam bentuk list ya. Seperti yang A dan warkop tadi, sehingga ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mengganti anggota atau elemen di dalamnya yang tidak sesuai gitu misalnya, bisa mengganti elemen dengan elemen yang lain ya. Nah ini dimensi 1 sih simpel ya, cuma satu list gitu. Dan bagaimana kalau dimensinya dimensi 2 ya? Sebelum kita masuk ke dimensi 2, misalnya ini contoh, peraturan untuk menghitung rata-rata berat badan dalam 5 bulan ya. Ini hasil pengukuran selama 5 bulan, bulan 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kita buat awal totalnya 0 ya, nanti totalnya akan bertambah seiring dengan setiap pengulangan gitu ya. Nah, setiap pengulangan ini mengakses BBC ya, 1, J-nya 1, J-nya 0, 1, 4, 6, 0, yang pertama, kemudian berarti yang kedua yang indeks ketiga, terus sampai terakhir gitu ya. Kemudian penambahannya untuk setiap elemen dan kita akan dapat total. Ya, ini jumlah semua ini dibagi 5 gitu ya. Kita dapat rata-rata berat badan selama 5 bulan. Ini perhitungan sederhana ya menggunakan array. Boleh dicoba ya kalau mau coba ya. Nah, bagaimana dengan array dimensi 2 ya? Nah, bagaimana dengan array dimensi 2 ya? Matriks. Array dimensi 2 ini ya berarti kita memiliki baris dan kolom. Kalau tadi bisa cuma baris saja. Kalau ini kita punya baris dan kolom ya. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kolom 1, 2, 3. Jadi di sini ukuran matriksnya 4x4 ya, meskipun nanti indeksnya tetap 0 ya. 0 sampai dengan 3 ya. Untuk masing-masing baris dan kolom, jadi kita punya indeks baris 0 sampai 3 ya. Indeks kolom juga 0 sampai 3. Sehingga di sini kita lihat ya, matriks sebagai nested list ya. Contohnya list 1 ini baris pertama, list kedua, baris kedua, list ketiga. 243 itu list yang pertama, 782 list yang kedua, 120 list yang ketiga ya. Nah, jadinya kalau kita buat begini, ini jadi nested list ya. Dan kita punya berapa ya? Ukuran 3x3 di mana indeks barisnya 0 sampai 2 ya. Indeks kolomnya 0 sampai 2. Nah, cara mengakses elemen matriks itu ya begini. Apakah hanya barisnya saja, seluruh baris tanpa kolom ya, atau elemen baris dan kolom tertentu ya, dan seterusnya. Ini caranya supaya kita bisa langsung prakteknya kayak gini. X list pertama 243, kemudian 78, 120. Apa yang salah tuh? Oh iya, salah ya, sama dengan yang lewat ya. Nah, sekarang kita punya nilai ini ya. Nah, ini bentuknya emang kurang enak sih, tapi sebenarnya ini
baris 1, baris 2, baris 3 ya. Kayaknya sih kalau di N bisa ya, nanti dicoba saja. Nah, cara mengakses elemen matriksnya gimana ya? Berarti misalnya saya mau mengakses baris kedua ya. Nah, baris. Ya, kalau karena indeksnya ini mulai dari 0, ini baris ketiga berarti ya. 0, 1, 2 ya. Baris ketiga. Terus misalnya kita mau mengambil elemen satu, elemen pertama dan elemen kedua ya. 4 ya. Jadi baris pertama, kolom kedua ya. 4. Oke. Atau kita ingin mengganti baris kedua dan kolom kedua nih, dengan nilai 0. Nah, kita X lagi, yang berubah yang mana? Kelihatan nggak? Kelihatan? Iya, Pak. Oke. Kelihatan yang berubah? Yang berubah yang mana tuh? Eh, di variabel X indeks ke 1, yang kemudian indeks ke 1 lagi, Pak. Itu dari 8 jadi 0, Pak. 8 itu ya. Indeks baris 1, indeks kolom 1 ya. Oke. Nah, yang 1 titik, titik 2, 0, titik 2, silahkan dicoba sendiri ya. Kira-kira hasilnya apa? Coba. Pada buka pie chart nih. Hasilnya gimana? Udah coba? Kita tunggu 5 menit ya. Teman-teman silahkan coba dulu ya.
Oke, sudah coba ya? Ya, kalau kita cek di sini, ini artinya apa? Baris ke-1, baris kedua sampai ketiga ya. Kalau yang ini, baris ke-0, pertama sampai baris kedua ya. Jadi itu seperti sampai gitu ya, 1 onward atau sampai kedua, 1 ke depan sampai kedua, yang kedua itu ya. Ntar kita punya yang spesifik elemen ya, baris ke-0, kolomnya sampai kedua gitu ya. Nah, jadi mengambil banyak. Oke, nah ini contoh program yang bisa dilakukan ya untuk membuat matriks berdimensi 10 kali 5 ya. 10 baris 5 kolom ya. Nah, ini akan ada semacam penambahan array kosong ya. Dan nanti tinggal kita print matriks elemen 2 dan baris ketiga atau kolom keempat ya. Oke. Ini bisa dicoba ya. Kalau enggak mungkin nggak apa-apa juga sih, ini pengayaan aja. Nanti yang dicoba yang di modul ya sebenarnya. Nah, di dalam operasi hitung pada matriks ya, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, yaitu penjumlahan dengan syarat, tentu saja syarat penjumlahan ini seperti syarat di aljabar ya. Matriks, ukuran matriksnya harus sama gitu. Kemudian perkalian dengan skalar ya, ini juga sama ya, syaratnya seperti di aljabar linear. Transpose ya, mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Kemudian perkalian dua buah matriks dengan syarat yang kalau jumlah banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B, dan determinan dan inverse ya. Ini operasi hitung pada matriks. Nah, ini nanti kita bisa lihat di modul ya. Nanti kita lihat modulnya. Nah, hanya karena di dalam Python ya, karena kita nggak pakai modul gitu ya, kita akan melakukan operasi penjumlahannya secara manual ya, seperti ini. Jadi kita menjumlahkan elemen per elemen ya, menggunakan iterasi gitu. Agak ribet sih ya. Jadi elemen 1 diakses dulu, kemudian dijumlahkan dengan elemen kedua ya dari matriks B ya, terus kayak gitu terus ya. Jadi B dan K ini berubah-ubah ya sesuai dengan apa namanya, baris dan kolom ya. Jadi B-nya baris, K-nya kolom. Tapi di Dumpy nanti teman-teman cukup menggunakan fungsi A tambah B gitu ya. Itu jadi matriks C gitu, langsung ya. Itu di Dumpy, tapi kalau pakai Dumpy ya. Tapi kalau nggak pakai Dumpy ya agak susah ya. Oke. Yang termasuk perkalian dengan skalar juga demikian ya. Kita mengalihkannya dengan sebuah skalar gitu, dan ini mengalihkan masing-masing elemen ya dengan iterasi juga. Nah, dan membentuk matriks baru ini juga sama ya dengan iterasi. Jadi ini salah satu prakteknya. Nanti teman-teman bisa ini ya. Nanti tak upload ini di elok, jadi teman-teman bisa coba sendiri. Yang penting dicoba ya. Nanti teman-teman silakan coba membuat program dalam bahasa Python untuk operasi matriks, perkalian dua buah matriks, determinan dan inverse ya. Nah, tapi tanpa modul ya, dicoba dulu aja ya. Kalau pakai modul sih selesai. Sekali satu baris saja sudah selesai. Oke, mari kita lihat di modul itu. Nah, definisi udah ya, definisi. Penyajian juga sudah, subscript ya. Ini sudah disebutkan juga. Nah, ini
dimensi 1, kemudian nanti di sini teman-teman bisa juga mencoba ya, di misalnya kita membuat list variabel PY gitu ya. Ini ada list dan melakukan operasi ya sederhana. Itu nilai rata-rata dengan pernyataan for ya. Nah ini tadi juga sudah dicontohkan. Jadi ditambahkan untuk setiap ini ya, setiap elemen ini. Nah arah dimensi 2 ya tadi kita juga sudah diskusi di situ elemen 1 ya banyak baris dan kolom. Nah cara mengaksesnya juga tadi sudah ya, ini tinggal dibaca nih keterangannya apa. Iya betul. Nah, proses mendefinisikannya bisa menggunakan enter seperti itu atau lurus saja gitu. Misalnya ini matriks input. Nah, kita ingin memberikan input integer untuk M ke N baris ya. M baris M kolom ya. Cara nanti ini dicoba ya, silakan ya teman-teman ya. Nah, operasinya tadi sudah dijelaskan di PPT. Nah, mungkin cara mengalihkannya. Nah, ini di sini ada ya. Proses perkalian dengan skalar, penjumlahan dua matriks dan transpose matriks ya. Matriks hasil perkalian matriks dengan skalar, matriks hasil penjumlahan dengan skalar. Nah, ini bisa dicoba nih teman-teman ya. Ini wajib coba nih karena kalau tanpa praktek ya susah juga ya gitu ya. Nah, logika cara mengalihkan, nah ini sebagai gambaran kalau teman-teman ingin membuat matriks, hitungan operasi matriks perkalian ya misalnya. Logikanya sama seperti logika teman-teman di aljabar ya. Jadi kita punya misalnya C ya, C00 ya. Maka kita akan mengalihkan A00 ya di sini kali B00 yang di sini ditambah dengan A01 berarti barisnya sama ya, hanya kolomnya berubah yang di sini. Nah di matriks B-nya barisnya kolomnya sama tapi barisnya berubah ya. Nah tadinya B0 nih B-nya masih di kolom 0 tapi barisnya berubah jadi 1 ya. Ditambah ini dikali yang ini, tambah ini dikali yang ini, tambah ini dikali yang ini, kayak gitu. Sampai akhirnya A0 N-1 B N-1 0 ya. Ini kalau matriksnya persegi kalau ini ya. Kemudian yang C01 yang di sini. C01 berarti di kolom ini. Nah, ini yang geser yang mana nih kira-kira? Yang geser yang B-nya ya. Nah, jadi ininya sama A-nya, tapi B-nya berubah nih di sini sekarang B-nya. Nah, B-nya di kolom kedua. Kayak gitu ya. Sampai akhirnya selesai. Nah, ini akhirnya teman-teman harus buat program untuk melakukan iterasi seperti ini. Kalau manual ya, kalau pakai modul perkaliannya cukup A kali B ya, langsung muncul nah hasilnya gitu ya. Oke, jadi ini silakan dicoba ya. Nah, yang paling utama sih biasanya kita mencoba mengidentifikasi panjang untuk pengulangannya ya, biasanya panjang dari matriksnya. Lalu kita gunakan panjang tersebut untuk melakukan iterasi gitu ya. Nah, gitu. Ada operasi hitungan yang lain ya, bentuk matrik khusus seperti matrik baris, ini matrik baris.
matriks kolom ya. Nah, biasanya sama saja sih. Pas diagonal, isinya 9581 tapi sisanya 0 ya. Nah, sisanya 0. Matriks simetris yang anggotanya 9234 5 1 7 8 0 6 nanti dibuat menjadi cerminan ya, pencerminan. Jadi matriks sama aja. Kemudian di sini ada contohnya ya, teman-teman bisa coba juga cara melakukannya. Nah, yang terakhir adalah melakukan cloning variabel berindeks. Jadi cloning ini agak ribetnya begini, misalnya teman-teman punya variabel x sama dengan 10, 20, 30 ya, list x ini. Kemudian kita mau masukkan x ini ke dalam y. Gitu. Jadi kita definisikan y sama dengan x. Maka kalau di x-nya 20-nya berubah jadi 30 ya, maka di y-nya pun berubah juga ya. Nah, ini contohnya nih. Misalnya x1 kita ganti jadi min 100 ya. Karena list ini bersifat mutable, jadi kalau terjadi perubahan pada variabel x juga akan berubah juga yang di y ya. Di x-nya berubah, y-nya berubah. Nah, gimana caranya biar nggak berubah? Nah, agar supaya perubahan nilai yang terjadi tidak saling berpengaruh ya, tidak saling mempengaruhi, maka kita perlu melakukan cloning. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan tanda titik dua ini ya, tanda semua anggota ya. Jadi bukan variabelnya yang kita ganti, tapi anggota-anggotanya yang kita masukkan. Jadi walaupun kita mengganti X1 dengan min 100, ya Y-nya tetap sama. 10, 20, 30. Ya. Atau kedua, ya caranya dengan metode copy. Kita copy nilai dari min 100, jadi matriks B itu adalah copy dari matriks A ya, atau di sini array dimensi 1 A. Vektor A, jadi kita bisa punya matriks B yang baru 123 yang tidak terpengaruh oleh oleh vektor A ya. Jadi walaupun kita ganti min 100 untuk X atau untuk A ya, ini harusnya A ini. A, B-nya tidak terpengaruh ya, tetap sama seperti awal. Nah, untuk matriks, gimana cloningnya nih? Nah, namun hal tersebut di atas tidak dapat dilakukan pada array berdimensi 2 matriks yang merupakan tipe data nested list. Silakan dicoba ya untuk melakukan proses cloning pada tipe data nested list, lakukan urutan proses sebagai berikut. Nah, di nested list ini agak-agak beda sedikit ya. Jadi kita melakukan operasi R di sini adalah matriksnya, kemudian kita sediakan dulu kolom kita sediakan dulu wadah untuk matriks yang baru yang T ini, kemudian kita akan melakukan iterasi ya untuk mengcopy ya, mengcopy isi dari R ke T. Jadi caranya dengan seperti ini, beda ya dengan vektor atau vektor dimensi 1 ya dengan dimensi 2 ya, agak berbeda ya. Oke. Karena kalau kita tulis T sama dengan R ya R-nya berubah, T-nya juga berubah ya. Nah, ini mengcopy setiap elemen baris dan kolom ke dalam T gitu ya. Tapi tentu saja itu tidak perlu repot-repot kita lakukan kalau kita sudah masuk ke dalam NumPy. Nah, ini NumPy minggu depan akan dibahas oleh Pak Dani ya. Untuk minggu ini kita masih manual semua ya prosesnya, nggak apa-apa teman coba, silahkan dicoba, nanti kalau sudah terbiasa akan terasa mudah saat masuk NumPy minggu depan. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cobakan ya teman-teman. Silakan coba modulnya secara mandiri ya. Kalau nggak salah kan siang nanti praktikum ya? Apa jam 10 nanti ya? Habis ini Pak jam 9.50 Pak. Oh, 9.50 ya. Jadi silakan ya, teman-teman coba dulu ya. Mumpung masih dapat penjelasan baru tadi fresh, terus mencoba selanjut praktikum. Mudah-mudahan dapat exercise di luar modul tadi ya. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita cobakan ya. Sampai ketemu. Kita nggak ketemu lagi ya. Jadi cuman sekali ini aja. Terima kasih banyak nih Muhammad atas segala kurangan teman-teman. Untuk pertemuan yang sekali ini ya, kita ketemu lagi mungkin nanti pas UAS aja ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.